Satu. Shalom saudara, salam kemenangan, salam terobosan. Kita harus tahu satu hal bahwa Tuhan kita lebih merindukan kita dipulihkan, lebih daripada kita merindukan pemulihan itu sendiri. Saudara, kalau bayangkan kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu sampai rela memberikan nyawanya buat setiap kita. Dia bahkan korbankan nyawanya, dia korbankan hidupnya. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita curiga bahwa Tuhan itu jahat. Tapi untuk Tuhan itu bekerja, dia harus ada dua belah pihak kerjasama. Untuk kita mau hidup dalam trek berkat Tuhan, untuk kita mau hidup dalam pemulihannya Tuhan, maka kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Contoh, saudara mau berangkat ke kota A, dan ketika di bandara dikatakan, Anda harus tunggu di terminal C. Anda tunggunya di terminal A, walaupun Anda sudah dapat tiket. Apakah Anda bisa berangkat? Tidak bisa. Untuk Anda bisa berangkat, Anda harus punya tiket yang tepat dan berada tempat yang tepat. Untuk Tuhan itu bekerja, Anda harus berada di dalam trek berkatnya. Anda tidak bisa berharap pemulihan berkat terjadi, terobosan terjadi, tapi kita hidup dengan sikap hati yang salah. Saudara, saya cuma mau kasih tahu satu hal, bahwa terobosan itu dekat dengan kita. Terobosan tidak pernah jauh. Allah itu seperti listrik, dan kalau saudara mau agar listrik itu bisa dialirkan, kita perlu jadi tembaga. Ada banyak orang, mereka berharap listrik berkat Tuhan, listrik anugerah Tuhan, listrik kebaikan, listrik terobosannya dialirkan dalam hidup mereka, tapi mereka jadi karet. Tidak akan mungkin pernah bisa. Tapi Anda harus punya bahan yang bisa bersaut-sautan supaya kuasanya dialirkan. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa mujizat itu dimulai daripada hidup kita. Saya mau kasih tahu satu hal, setiap kali pertobatan terjadi, pasti akan diikuti dengan pemulihan. Setiap kali Anda menyediakan wadah, Tuhan pasti mengalirkan suatu dalam hidup kita. Mari kita buka sebentar firman Tuhan di dalam Mazmur 57. Di dalam Mazmur 57. Mazmur 57 ayatnya yang ke-8 dan 9. Di sini katakan apa? Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Saudara dengarkan baik-baik. Di Alkitab dikatakan gini, sepanjang malam terdengar tangisan, tapi menjelang pagi atau fajar terdengar sorak-sorai. Saudara dengar, malam selalu identik dengan masa sukar. Malam selalu identik dengan masa tekanan. Masa di mana kita susah. Masa di mana tidak ada terang. Tapi dengar, fajar itu identik dengan pertolongan Tuhan. Itu identik dengan kemurahan, terobosan yang Tuhan berikan. Perubahan, terang. Kita tidak lagi dirundung malam, tapi suatu yang ajaib Tuhan alirkan. Dan Alkitab berkata begini, saudara dengar, ada suatu yang aneh. Di ayat yang ke-9 dibilang apa? Aku mau membangunkan fajar. Saudara dengar, yang namanya fajar, kalau ini hari dia terbitnya jam berapa? Besok pasti di jam yang sama. Tapi di sini dikatakan apa? Aku mau membangunkan fajar. Artinya dengar, fajar itu ternyata bisa dipercepat. Dengan kata lain, pertolongan, anugerah, percepatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tercepat itu bisa terjadi. Dimulai dengan apa? Ayatnya yang ke-8 dikatakan apa? Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Saudara dengar, kalau Anda mau fajar dalam hidupmu dipercepat. Kalau Anda dari saat ini kau sudah berkata, Tuhan,
Terlalu lama saya hidup dalam malam. Terlalu lama saya hidup dalam kegelapan. Dan sepertinya tidak ada titik terang dalam hidup saya. Saya cuma mau kasih tahu satu hal. Kembali kepada Tuhan. Siapkan hatimu. Alkitab berkata apa? Kami umat-Mu merendahkan diri, sujud dan berdoa, dan meninggalkan cara hidup kami yang lama, yang jahat, dan kembali mencari wajah-Mu. Dan Alkitab berkata, surga menjawab, aku akan memulihkan tanah, aku akan pulihkan keluarga, aku akan pulihkan ekonomi, aku akan pulihkan masa depanmu, aku akan pulihkan bahkan nama baikmu. Dimulai dengan apa? Ketika umat Tuhan, kau kembali merendahkan diri, siapkan hatimu. Kembalikan hatimu kepada track yang benar. Kembalikan hatimu kepada sikap hati yang Tuhan mau. Merendahkan diri. Kalau kau berdosa, kalau kau berzina, akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku berzina, aku sudah jauh, aku sudah meninggalkan kau, aku tidak pernah mencintai kau. Saudara dengarkan baik-baik. Dosa yang paling besar yang bisa kita buat adalah bukan ketika kau berzina, bukan ketika kau buat dosa, bukan ketika kau lakukan pencurian atau apapun. Dan hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ketika hati kita tidak mengasihi Tuhan, itulah dosa yang paling besar. Saya percaya ketika Anda dan saya, kita kembali kepada Tuhan, itu awal pertama sebuah pemulihan. Itu awal pertama bagaimana fajar dalam hidup kita akan kembali terbit, akan dipercepat. Hanya orang yang bodoh sudah tahu lama tidak ada terobosan. Kalau kau selalu pakai cara yang lama dan tidak ada terjadi perubahan, dengar, kau perlu ganti dengan caranya Tuhan. Maka dengar, fajar dalam hidup akan dipercepat. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan lagi di dalam 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Ini cerita pertama Saul dinubuatkan jadi raja. Sebelumnya ketika dia bertemu dengan Samuel sudah doakan dia, sudah memberikan nubuat-nubuat apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi dengar, kapan itu semua tergenapi? Alkitab berkata, 1 Samuel 10 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Sedang dia berpaling meninggalkan Samuel, dia kembali ke rumah orang tuanya. Alkitab berkata apa? Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan perhatikan, segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Kapan tanda-tanda itu terjadi? Kapan janji Tuhan digenapi? Yaitu ketika hati Saul berubah kembali kepada Tuhan. Ketika hatinya benar, Alkitab berkata apa? Pada hari itu juga, tanda-tanda itu tergenapi. Saya mau kasih tahu satu hal, saudara dengarkan baik-baik. Kalau kau bisa dengar pesan Tuhan malam ini, kalau kau bisa nonton video ini, khotbah ini hari ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Sebenarnya Tuhan mau berkata apa? Nak, aku Tuhan yang merindukan pemulihan dalam hidup. Aku tidak pernah suka lihat kau menangis. Aku tidak pernah suka hidupmu direndahkan, dihina, hidup dalam kehinaan. Aku Bapa yang mulia, aku mau permuliakan hidup. Dan Tuhan mau berkata, nak, kembali dengan jalanku, kembali dengan caraku, maka aku akan pulihkan hidup. Izinkan saya berdoa buat saudara pada saat ini. Saudara, firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau, itu tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Kapanpun kau mendengarkan khotbah ini, Tuhan menjamah hidupmu. Detik kau buka hatimu, saya percaya pada saat itu juga kuasa penantian hati Tuhan
untuk memulihkan hidupmu. Pada saat ini juga menjamah. Detik kau dengar khotbah ini dan ada sebuah teriakan, kau berkata, Tuhan, jamah aku. Aku sudah mentok. Hidupku dalam malam terus, aku gak ada jalan lain. Dengarkan baik-baik. Dia memberkati hidup. Kembali kepada Tuhan hari ini. Buka hatimu. Kalau dia mengingatkan kau untuk kau ampuni seseorang, untuk kau merendahkan, ada orang-orang mungkin kau memberontak kepada atasanmu, Tuhan berkata kembali. Ada orang-orang yang harus kau ampuni. Ampuni kembali. Cari wajah Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kau lakukan apa yang harus kau lakukan. Kembali. Hidup menurut jalan Tuhan. Caranya Tuhan. Maka dengar, berkat itu akan mengalir. Karena berkat itu hanya mengalir ketika hatimu seirama dengan hati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan mau berdoa buat para penonton yang ada. Anak-anakmu, mereka yang butuh terobosan dalam hidup mereka. Tuhan mau berdoa. Engkau jamah hidup mereka. Nyatakan kuasa mujizat. Nyatakan terobosan. Nyatakan kau Tuhan. Nyatakan kau hidup. Detik mereka kembali kepada Engkau. Pemulihan itu tidak pernah jauh dari hidup mereka. Pemulihan dimulai ketika hati kami connect dengan Engkau. Hati kami connect dengan sumber kehidupan. Hati kami connect dengan sumber mujizat dalam hidup kami. Maka terobosan, kesembuhan, pemulihan nama baik, apapun itu yang menjadi pergumulan hidup anak-anak, itu tidak pernah jauh ketika hati mereka kembali kepada Engkau. Kami berdoa, Roh Kudus, jamah mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Biar kuasa-Mu Tuhan menaungi hidup mereka. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, terobosan demi terobosan terjadi. Perkenalkan diri-Mu Tuhan, lewat dan melalui hidup anak-anak. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus.